Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Menemui guruta sahabat-sahabatku DDI Mangkoso, semua alumni DDI Mangkoso yang berhalal bihalal pada bulan Syawal tahun 2022 yang penuh barokah ini. Saya sebelumnya mohon maaf karena beberapa kali permintaan dari sahabat-sahabat dari DDI tidak dapat saya hadiri karena memang cara saya menyusun jadwal disusun dari Januari ke Desember, lalu kemudian dibagikan ke koordinator-koordinator dari Aceh sampai wilayah timur Indonesia. Jadi beberapa momen DDI saya tak dapat hadir. Untuk itu pada kesempatan yang baik dan mulia ini, minal aidin wal faizin, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, wal faizin, dan orang-orang yang menang melawan hawa nafsu. Saya 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala, memohon maaf atas segala silap dan salah saya. Pada kesempatan yang baik dan mulia bersilaturahim dengan guruta dan sahabat-sahabat alumni DDI Mangkoso, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita akan merasa dekat kalau kita ada persamaan-persamaan. Saya merasa dekat dengan DDI karena ada beberapa persamaan. Pertama, dalam akidah mengikut Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Ash'ariyul Aqidah. Dalam bidang fikih mengikut pendapat Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Syafi'iyul Fiqh. Dalam bidang tasawuf mengikut tasawuf Sunni, Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tasawuf yang menekankan pada tazkiyatun nufus, pensucian hati, yang berpedoman kepada kitab-kitab seperti Ar-Risalah Al-Qushairiyah, kitab Ihya Ulumuddin. Kesamaan ini membuat walaupun kita jauh dari Pulau Sumatera ke Sulawesi Selatan, tapi membuat ada kedekatan secara teori. Ini yang pertama. Yang kedua, yang membuat kita bisa dekat adalah bahwa kita merasa bagian. Saya merasa bagian dari DDI. Apa yang membuat saya merasa bagian? Karena kedekatan secara personal dengan sahabat-sahabat alumni DDI, baik ketika di Mesir dulu sebagai pelajar, maupun setelah pulang berkecimpung di medan perjuangan dakwah bersama di tengah umat. Saya merasakan mungkin karena sama basic yang trilogi tadi, akidah, fikih, dengan tasawuf, sehingga saya merasa sahabat-sahabat pun merasa saya bagian dari mereka, dan saya merasa bagian dari DDI. Kemudian poin yang ketiga adalah tokoh-tokohnya. Saya bertemu dengan Puang Profesor Farid Wajdi. Secara usia jauh di atas. Secara senioritas di Al-Azhar jauh sekali. Secara keilmuan, Masya Allah, tabarakallah, guru yang digugu dan ditiru. Banyak ilmu yang dapat saya ambil. Biasanya kita kalau ketemu dengan tokoh-tokoh itu, setelah pulang kita bisa merasakan sendiri. Kadang ada pertemuan itu hanya basa-basi, say hello, berjumpa, ngomong, cipika-cipiki, foto, selesai. Ada pertemuan itu malah berkesan sepertinya orang itu ingin menaikkan dirinya di hadapan kita. Saya juga dulu ketika muda, saya, itu. Tapi ketika bertemu dengan Puang Profesor Guruta Farid Wajdi, yang saya rasakan adalah saya seperti berjumpa dengan guru-guru saya dulu yang sudah meninggal dunia. Dulu kalau saya tahu guru saya haji atau umroh, saya datang dari Mesir kebetulan sedang haji tahun 2000, tahun 2022, saya datang ke kemah mereka. Saya minta nasihat. Perasaan itulah yang saya rasakan ketika berjumpa dengan Guruta Profesor Farid Wajdi.
ada perasaan yang tak bisa diceritakan. Bagaimana wajahnya masih saya ingat sampai hari ini. Ada perasaan seperti dilindungi, disayangi. Bagaimana perasaan kita disayangi? Itu yang saya rasakan. Bisa berjalan dengan beliau, bisa duduk bersama, bisa hadir di tempat beliau. Itu sesuatu yang luar biasa saya rasakan. Lalu kemudian saya datang ke Jakarta mencari bertemu dengan Guruta Puang Kiai Haji Aliyafi. Saya membaca tentang beliau ketika masih di pesantren dulu, ketika sekitar tahun 1996 saya tamat. 26 tahun yang lalu, lebih seperempat abad. Bayangan saya, Guruta Puang Kiai Haji Aliyafi adalah orang yang sangat disiplin, kemudian orangnya tegas, berprinsip. Itu yang membuat saya ngefans dengan beliau. Maka ketika bertemu itu saya terkejut sekali. Ternyata beliau kesehariannya santai dan tertawa, lepas. Jadi saya ketika berdialog itu puas sekali, banyak hal tentang hidup. Dan man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, panjang umurnya dan baik amalnya. Sementara saya umur belum tentu panjang dan amal belum tentu baik, dan baik pun belum tentu ikhlas. Itu jadi saya datang bertemu dengan Guruta Puang Ali itu sedang mengukur diri, apakah aku bisa seperti beliau. Tapi di tengah ada masanya serius, ada masanya berprinsip, tapi ada masanya bercanda. Apa nasihat Guruta untuk saya? Kalau masih bisa tertawa berarti masih sehat, kata beliau. Semakin meyakinkan saya bahwa metode penyampaian yang saya sampaikan selama ini tidak salah. Selama tidak dusta, tidak bohong, maka cara itu baik. Dan di hari tuanya masih bisa membaca 5 buku dalam sehari. Itu terus terang pukulan buat saya, merasa malu.